Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dan semua anak-anakku kita akan belajar tentang mudhorobah. Jadi kalau kita belajar, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua yang saya cintai dan saya banggakan. Ini semua pada hadir ya. Ahmad hadir, Ridwan hadir, Malika hadir. Oke, hadir semuanya. Baik. Apakah kalian pernah tahu apa itu mudhorobah? Jika belum tahu, simpelnya mudhorobah itu kalau yang pernah belajar joinan, bisa dibilang kayak di orang yang jualan tapi gabungan bareng-bareng. Satunya dia punya barang, satunya enggak. Nah, simpelnya kayak mudhorobah itu kan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola. Jadi orang yang nggak punya modal dimodalin. Ini adalah mudhorobah. Nah, secara umum mudhorobah itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Ada pemilik modal, ada pengelola, ada modal itu sendiri, serta ada akad. Akad yang perlu kita lakukan dengan beberapa orang. Kalau satu orang, kedua orang, tiga orangnya akan berbeda-beda. Nah, tanpa memperpanjang, kita langsung belajar saja. Apa itu mudhorobah? Secara prinsip, akad mudhorobah itu adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola. Pemilik modal dan pengelola. Contohnya, ini kalau misalnya kamu dimintain tolong orang, dia nggak bisa kerja tuh, nggak bisa ngelola, tapi dimodalin kamu. Buka toko kelontong, kamu suruh jaga, nanti bagi hasil. Nah, itulah namanya mudhorobah. Kerjasama antara pemilik sohibul mal ini dan pengelola. Sohibul mal itu adalah pemilik modal. Kalau pengelola adalah modal. Nah, nanti keuntungan dibagi sesuai dengan porsinya. Dikenal dengan istilah nisbah. Yang paling utama ini adalah perlu tanpa bunga. Sesuai dengan prinsip keadilan, nggak boleh pakai bunga, tapi pakai bagi hasil. Jadi rugi yang menjadi panggung bareng, kalau ada orang datang bareng. Selama kerugian itu tidak disebabkan oleh ini atau motorik, nggak sengaja. Tapi pada umumnya konsep mudhorobah itu adalah konsep bagi hasil antara pemilik modal dan antara pengelolanya. Jadi kalau ada kerugian, nanti yang nanggung sebenarnya paling utama adalah pemilik modal selama tidak disengaja oleh pengelola itu sendiri. Misalnya nggak sengaja dibakar, nah itu nanti kalau sengaja dibakar tidak. Kalau sengaja dibakar, nanti dilakukan hasilnya diganti oleh pengelola. Nah, ada pun dalilnya seperti apa nih? Ada dalil tentang kebolehan mudhorobah dalam Nisa ayat 29 larangan riba. Wa ahlul bai'a wa harramar riba. Ya, ada larangan riba dan transaksi. Tapi kalau yang kerjasama boleh. Nah, yang paling sering, yang paling sering adalah Nabi Muhammad bermudhorobah dengan Khadijah. Zaman dulu, Nabi Muhammad itu kan mengelola uangnya Sayyidah Khadijah. Itu sebelum Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad itu diberikan amanah untuk membawa barang-barangnya pergi bersama ke Syam. Nah, setelah itu nanti ketahui Nabi Muhammad dan Khadijah. Ini adalah prinsip dalam mudhorobah. Jadi Nabi pun sudah melakukan. Selanjutnya, sohibul mal atau penyedia modal berhak mendapatkan laba juga dan perlu menanggung kerugian finansial. Begitu juga yang sohibul mal itu harus menyediakan modal. Yang ngasih modal itu sohibul mal, bukan pengelola, tapi sohibul mal atau pemilik modal. Nanti kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Nah, tugasnya mudhorib apa?
Tugas yang moderat adalah mengelola usaha. Dan nanti dia dapat bagi hasil juga selama dia tidak menanggung rugi selama bukan kelalaian. Tapi kalau kelalaiannya dia, nanti dia menanggung ruginya. Nah, selanjutnya, hubungan antara suatu dan mudharib ini adalah masalah percaya. Bukan antara utang piutang, tapi adalah antara debitur dan kreditur. Bukan seperti itu. Tapi antara amanah dan kepercayaan. Kenapa? Karena ini adalah saling percaya satu sama lain, bukan antara utang piutang yang nanti pokoknya kalau untung saya dapat, kalau rugi tidak. Tapi kalau untuk ini untung kita bisa bersama. Nah, kalau kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama ingat selama tidak ada kelalaian dari pengelola, nggak sengaja merusak, nggak alasan merugikan. Terus apa? Nah, ini prinsip al-ghunmu bi al-ghurmi. Keuntungan itu sebanding dengan resiko, laba tidak dijamin. Jadi kita dari pengelola itu nggak boleh matok. Saya nanti pokoknya dapat untung segini, nggak boleh. Tapi adalah sebanding resiko. Kalau kamu untung banyak, ya resikonya sedikit banyak. Dan pemilik modal tidak boleh menarik. Itu nggak boleh. Misalnya dia udah ngasih modal nih 10 juta. Terus dia setiap bulan pengen minta keuntungan 1 juta. Itu nggak boleh. Nah, kalau persentase 10 juta nanti dari keuntungan kita pemilik modal dapat 10% dari keuntungan, bukan dari keuntungan, maka boleh. Harus ada transparansi tertulis secara akad biar jelas. Ini untungnya berapa, ruginya nanti dapatnya berapa. Untungnya 10% ya 10%. Nah, terus mudharib itu ada beberapa. Ada mudharib muqayyadah, bedanya pengelola bebas berusaha yang halal. Kalau muqayyadah pemilik modal menetapkan syarat dan bedanya di situ. Kalau mudharib itu udah pasti saya punya usaha. Kalau kalau muqayyadah, nah, kalau pengelola bebas memilih usaha selama itu halal. Jadi dibebaskan oleh pemilik modal. Kalau muqayyadah udah dijelasin. Misalnya tak kayak modal, tak usah kasih modal, tapi kamu buat usaha jual beli bebek misalnya. Nah itu muqayyadah. Terus mekanisme alurnya. Mekanisme alurnya dibagi hasil penetapan sebagai hasil di awal akad harus di awal, nggak boleh di tengah. Kalau revisi boleh, tapi harus di awal itu jelas. Modal dicairkan ke rekening terpisah, jangan rekeningnya modal sendiri atau rekeningnya pengelola sendiri, tapi rekening bersama yang diketahui. Nah, dilaporkan secara laporan laba juga diketahui. Nah, ini skema membagi untung rugi gimana? Laba bersih, kalian nisbah hasil masing-masing. Kerugian usaha, modal berkurang, tanggung modal. Karena kalian tanggung mudharib. Jadi misalnya, laba bersih dari 100 juta. Nisbah bagi hasilnya masing-masing 40% untuk pengelola, 60% untuk pedagang. Tinggalkan 60% kali 100 juta untuk pemilik modal. 40% 40 per 100 kali 100 juta untuk pengelola. Nanti caranya begitu. Oke. Hak dan kewajiban masing-masing apa kewajibannya? Sohibul mal yang paling utama adalah harus memberikan modal, menahan modal atau laporan dan tidak mencampuri urusan teknisnya. Jadi nggak boleh cawe-cawe kan. Yang mudharib harus amanah, tidak mencampur modal. Maksudnya tidak mencampur modal itu apa? Wah, mentang-mentang sudah untung secara cuma-cuma atau secara sembunyi-sembunyi nanti ngambil keuntungan itu enggak boleh. Harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Terus mengakhiri akad bila pihak salah satu pihak sesuai syarat. Misalnya yang pengelola meninggal dunia atau kontraknya sudah habis atau sudah berakhir akadnya. Nah, ini kita perlu ketahui risikonya apa sih kalau kerjasama kayak gini? Risikonya adalah kita nggak tahu tuh pasar itu gonjang ganjing, kadang untung kadang rugi. Yang paling mengetahui adalah ada baiknya diasuransi. Oke, nih contoh bagi hasil aja yang biar kamu ketahui. Nah, maka 1 juta nisbah modal 60%, pengelola 40%, atau bersih 30 juta. Bagi hasilnya 80 sampai 12 juta. Oke. Nah, kalau kontemporer gimana? Kontemporer biasanya di P2P lending, P2P syariah crowdfunding. Jadi kita store modal,
Oke, apakah di sini ada pertanyaan? Nah, sebagai tadi sukses bersama ya, Nak ya. Bagaimana sih kalau kita meningkatkan Mudorobah untuk cocok yang startup sekarang? Tahu kan startup itu apa? Jadi apakah Mudorobah cocok untuk startup digital? Ya, ya sudah kita contohkan ada fitur contoh lain. Silahkan didiskusikan bersama teman-teman. Oke, itu mungkin dari Bapak Sita Alham yang hari ini belajar fikih tentang Mudorobah. Silahkan didiskusikan tentang ini apakah Mudorobah cocok. Baik, kita kasih waktu sekitaran 10 menit yang akan digunakan nanti dipresentasikan bersama-sama. Saja untuk awalan ini. Terima kasih atas antusiasmenya kalian semuanya. Semoga belajar hari ini berlangsung Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.